Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan kelas A1 Program Studi Magister Akuntansi. Pada kesempatan pagi ini, perkenankan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Taufikul Aziz dan rekan saya Pedi Kurnia akan mempresentasikan materi mata kuliah Audit dan Assurance dengan pembahasan penerimaan dan pengelolaan perikatan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Apriwandi, SEMSC AKCE, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas materi tersebut. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja mulai pembahasan materi tersebut. Baik, pembahasan kami pada kesempatan ini terdiri dari beberapa sub pokok bahasan, diantaranya yaitu yang pertama, analisis resiko. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, penggunaan spesialis dalam proses audit. Dan yang keempat, surat perikatan audit. Penerimaan perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan dari calon klien untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor sebelum menerima suatu perikatan. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor sebelum memutuskan menerima atau menolak suatu penugasan audit atas laporan keuangan antara lain gambaran umum mengenai klien dan usahanya, sistem pengendalian intern perusahaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan anggaran waktu yang dibutuhkan. Yang pertama, analisis resiko. Perusahaan melakukan analisis resiko sebelum menerima perikatan. Hal ini untuk memastikan bahwa resiko dalam memberikan opini yang tidak tepat atas perikatan tidak terlalu tinggi. Hal-hal untuk dipertimbangkan yaitu apakah direksi terlihat memiliki integritas, perusahaan memiliki catatan keuangan yang baik, dan menyelidiki sikap terhadap pengendalian internal dan sifat dari transaksi klien. Perusahaan assurance akan melakukan sebuah analisis resiko sebelum menerima klien. Hal ini sebagian untuk menentukan berapa biaya jasa audit yang mereka kira sesuai untuk perikatan tersebut. Semakin tinggi resiko klien, semakin besar manfaat yang akan diinginkan oleh perusahaan assurance dalam melakukan perikatan. Dan sebagian lagi juga untuk meletakkan dasar bagi pemahaman resiko yang terkait dengan perikatan tersebut apabila perikatan diambil dan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko assurance ke tingkat yang dapat diterima untuk perikatan tersebut. Bisa jadi bahwa sebuah perikatan terlalu berisiko bagi perusahaan untuk mengambil resikonya. Prosedur serta pertimbangan yang tepat dan cermat pada tahap keputusan penerimaan klien menjadi kunci penting untuk meminimalisir resiko yang mungkin muncul atas perikatan. Suatu perikatan audit kemungkinan memiliki potensi resiko. Colbert et al. Tahun 1996 menyatakan bahwa resiko perikatan menunjukkan resiko secara keseluruhan yang berkaitan dengan suatu perikatan audit. Resiko perikatan terdiri dari resiko bisnis klien, resiko audit, dan resiko bisnis auditor. Resiko bisnis klien timbul karena kemungkinan klien akan gagal memenuhi keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku menurut Johnston and Bidar tahun 2003.
Resiko audit timbul karena kemungkinan auditor akan gagal mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Tetapi auditor memberikan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut, menurut Agus 2013 halaman 52. Resiko bisnis auditor timbul karena kemungkinan auditor atau kantor akuntan publik akan menerima kerugian dari perikatan dengan kliennya. Johnston dan Bidar tahun 2003. Yang kedua, sumber daya manusia. Sebagai bagian dari budaya keseluruhan perusahaan atas pengendalian mutu, perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa perusahaan mempekerjakan dan mempertahankan staf dengan kapabilitas, kompetensi, dan komitmen kepada prinsip etika yang diperlukan untuk melakukan perikatan. Artinya, perusahaan harus memiliki kebijakan atas seluruh aspek dari mempekerjakan staf profesional. ISQC mencantumkan hal-hal berikut ini, yaitu diantaranya adalah yang pertama yaitu rekrutmen, lalu evaluasi kinerja, kapabilitas termasuk waktu untuk melakukan penugasan, kompetensi, pengembangan karir, promosi, kompensasi, estimasi atas kebutuhan personel. Hal penting lain terkait sumber daya yaitu alokasi staf pada tim perikatan. Perusahaan disyaratkan untuk memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa klien terinformasikan mengenai identitas dan peran dari rekan perikatan. Rekan perikatan memiliki kapabilitas, kompetensi, otoritas, dan waktu untuk menjalankan perannya. Tanggung jawab rekan mengenai perikatan didefinisikan dan dikomunikasikan dengan jelas kepada rekan tersebut. Pengelolaan sumber daya adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam proses audit. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya harus dilaksanakan secara optimal, sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan audit dapat tercapai. Di samping itu, dengan prosedur pengelolaan sumber daya yang baik, diharapkan mengurangi resiko yang dihadapi. Sumber daya yang tepat, cukup, dan secara efektif dikerahkan untuk mencapai rencana yang telah disetujui, tepat mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana. Cukup mengacu pada kuantitas sumber daya yang dibutuhkan untuk rencana tersebut. Sedangkan sumber daya dikerahkan secara efektif apabila digunakan dalam cara yang mengoptimalkan pencapaian rencana yang telah disetujui. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan spesialis dalam proses audit. Tujuan seksi ini adalah untuk memberikan panduan bagi auditor yang menggunakan pekerjaan spesialis dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Pengertian spesialis dalam seksi ini adalah orang atau perusahaan yang memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu selain akuntansi dan auditing. Spesialis mencakup namun tidak terbatas pada aktuaris, advisor, insinyur, konsultan, lingkungan, dan ahli geologi. Seksi ini juga berlaku untuk penasihat hukum yang ditugasi sebagai spesialis dalam situasi selain dalam penyediaan jasa kepada klien berkaitan dengan tuntutan pengadilan, klaim. Sebagai contoh, penasihat hukum dapat ditugasi oleh klien atau auditor untuk menafsirkan pasal-pasal dalam perjanjian kontrak. Selanjutnya, keputusan untuk menggunakan pekerjaan spesialis. Pendidikan dan pengalaman auditor memungkinkan ia menguasai atau memahami hal-hal bisnis secara umum, tetapi ia tidak diharapkan memiliki keahlian sebagai seorang yang terlatih atau memenuhi syarat untuk melaksanakan praktik profesi atau pekerjaan lain.
Namun, dalam audit, auditor mungkin menjumpai masalah-masalah yang kompleks dan subjektif, yang secara potensial material terhadap laporan keuangan. Masalah-masalah seperti ini mungkin memerlukan keterampilan atau pengetahuan khusus dan menurut pertimbangan auditor memerlukan penggunaan pekerjaan spesialis untuk mendapatkan bukti audit yang kompeten. Kualifikasi dan pekerjaan spesialis. Auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini untuk mengevaluasi kualifikasi profesional spesialis dalam menentukan bahwa spesialis tersebut memiliki keterampilan atau pengetahuan dalam bidang tertentu yang diperlukan. Yang pertama, sertifikat profesional, lisensi, atau pengakuan kompetensi dari spesialis lain dalam bidangnya. Yang kedua, reputasi dan kedudukan spesialis di mata para rekan sejawat dan pihak lain yang mengenal kemampuan atau kinerjanya. Yang ketiga, hubungan jika ada antara spesialis dengan klien. Yang selanjutnya yaitu dampak pekerjaan spesialis terhadap laporan auditor. Jika auditor menentukan bahwa temuan spesialis dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang berkaitan, maka ia menyimpulkan bahwa ia telah memperoleh bukti audit cukup dan kompeten. Jika terdapat perbedaan material antara temuan spesialis dengan penyajian laporan keuangan, atau jika auditor yakin bahwa penentuan yang dibuat oleh spesialis tidak wajar, maka auditor harus melakukan prosedur tambahan. Jika setelah menerapkan prosedur tambahan, ternyata ia belum dapat memecahkan masalah, maka auditor harus memperoleh pendapat dari spesialis lain. Kecuali jika menurut pandangan auditor, masalah tersebut tidak akan dapat dipecahkan. Masalah yang tidak dapat dipecahkan biasanya menyebabkan auditor menyimpulkan bahwa ia harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau menyatakan tidak memberi pendapat karena tidak dapat diperolehnya bukti audit kompeten yang cukup berkenaan dengan suatu asersi yang cukup signifikan dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh adanya pembatasan lingkup audit. Yang selanjutnya yaitu surat perikatan audit. Surat perikatan audit adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Surat perikatan audit sudah harus dibuat sebelum perencanaan pemeriksaan, disusun baik klien maupun auditor yang berkepentingan untuk mengirimkan surat perikatan lebih baik sebelum dimulainya perikatan untuk menghindari salah paham berkenaan dengan perikatan-perikatan yang dibuat. Surat perikatan dapat pula mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas persetujuan perikatan, tujuan dan lingkup audit, dan luasnya tanggung jawab auditor kepada klien dalam bentuk laporan. Surat perikatan disyaratkan di dalam ISA 210 merupakan persyaratan dari standar ini bahwa ketentuan dari perikatan dimasukkan dalam tulisan. Bentuk dan konten dari sebuah surat perikatan beragam, namun harus mencakup permasalahan-permasalahan berikut. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup dari audit atas laporan keuangan termasuk acuan pada undang-undang, peraturan, kerangka, pelaporan keuangan, dan standar audit yang berlaku. Yang kedua, tanggung jawab manajemen, termasuk tanggung jawab untuk laporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab auditor. Yang keempat, bentuk dan konten dari laporan dan komunikasi yang akan timbul dari audit. Yang kelima, fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan lainnya dari audit terdapat risiko yang tidak dapat dihindari, bahwa beberapa salah saji material tetap tidak dapat ditemukan. Yang keenam, fakta bahwa auditor berhak atas akses yang tidak terbatas pada catatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diminta sehubungan dengan audit. Yang ketujuh, ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan representasi tertulis.
Yang terakhir yaitu surat tersebut juga mencakup hal-hal praktis seperti pengaturan terkait dengan perencanaan, penggunaan atas pekerjaan ahli, hubungan dengan Departemen Audit Internal, biaya jasa audit, dan pembatasan atas kewajiban auditor. Berikut adalah contoh surat perikatan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian, kesempatan, dan waktu dari rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi penyampaian materi yang telah disajikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.